everyone, pada kesempatan kali ini Tools Editing akan berbagi tutorial cara melakukan retouching pada foto portrait ataupun foto model dengan hasil yang tetap terlihat natural dan tetap terlihat realistis. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorial. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa mendownloadnya, silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Di tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana biasanya saya melakukan proses editing, baik itu pada foto portrait ataupun foto model. Dimulai daripada proses menghilangkan blemish pada kulit subjek kita, seperti bintik-bintik hitam ataupun spot-spot yang ada pada kulit subjek di foto kita. Kemudian kita masuk pada teknik frequency separation, dan kita masuk pada color grading dan menambah detail pada mata subjek di foto kita. Kemudian kita masuk pada dodge and burn. Oke, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana teknik saya melakukannya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menghilangkan dulu blemish yang ada pada subjek di foto ini. Oke, kita bisa lihat ada noda-noda hitam dan terlihat ada kulit yang tidak mulus, dan kita akan rapikan. Oke, caranya kita akan berikan dulu layar baru di atas layar background ini. Caranya klik icon layer di bawah ini. Oke, dan selanjutnya kita menggunakan healing brush tool. Di sini pilih healing brush tool, dan settingannya di sini pada source-nya ini pastikan pilih sample, dan align-nya ini dalam keadaan aktif, use legacy-nya juga dalam keadaan aktif, dan pada sampelnya ini pastikan pilih current and below. Oke, selanjutnya kita akan rapikan pada kulit subjek yang terlihat tidak mulus ini, dan kita akan hilangkan spot-spot hitam pada kulit subjek ini. Oke, caranya kita akan sampling terlebih dahulu area kulit dari subjek yang terlihat mulus, dan kita akan replace pada area kulit subjek yang terlihat ada spot hitamnya. Oke, caranya sambil menahan tombol Alt pada keyboard, lalu sampling pada area kulit subjek ini, lalu kita akan peras seperti ini pada area yang terlihat ada spot hitam ataupun area kulitnya yang terlihat tidak mulus. Oke, kita jangan sampling pada area yang terlalu jauh dengan area yang akan kita replace ini, karena itu hanya akan membuat area kulit yang akan kita replace terlihat tidak natural. Oke, kita akan sampling terlebih dahulu pada area kulit sekitarnya, lalu kita akan peras pada area yang ada jerawat kecil ataupun noda-noda hitam yang ada pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita sampling seperti ini lalu replace agar jerawat-jerawat kecil ataupun noda-noda hitam yang ada pada kulit subjek di foto kita bisa hilang dengan sempurna. Oke, kita juga bisa menghilangkan noda hitam yang ada pada subjek di foto ini. Kita bisa lihat ada warna kulit yang terlihat tidak blending dengan kulit lainnya. Kita juga bisa sampling pada area kulit sekitarnya ini, lalu kita brush pada area kulitnya yang terlihat tidak blending ini. Oke, kita menggunakan ukuran brush yang sedikit besar di sini, lalu kita brush seperti ini. Oke, ini ya, dan kita bisa lihat ini hasilnya. Oke, kita replace sekali lagi ya. Oke, hasilnya belum terlalu maksimal, nanti kita akan perbaiki lagi warnanya pada tahap frequency separation. Oke, tidak masalah. Oke, kita juga bisa hilangkan area kulit yang terlihat tidak mulus ini. Kita sampling di sini lalu kita replace pada area kulitnya yang terlihat tidak mulus ini. Oke, ini ya. Tips dalam menggunakan healing brush tool ini, kita jangan menggunakan ukuran brush yang terlalu besar, melainkan kita menggunakan ukuran brush yang kecil saja agar kita dapat tepat dalam menghilangkan spot ataupun noda hitam yang ada pada kulit subjek di foto kita. Karena kita akan membuatnya terlihat tetap natural agar warna dan tekstur daripada kulit subjek ini bisa diimprove dengan baik oleh healing brush tool ini.
Oke, kita juga akan hilangkan komedo yang ada pada hidung subjek ini. Oke, kita bisa lihat di sini ada komedonya, dan kita akan kecilkan ukuran brushnya. Lalu kita akan sampling pada area sekitarnya dan kita replay seperti ini. Oke. Dan kelebihan dari healing brush tool ini, saat kita menggunakannya, fiturnya ini dapat otomatis menyesuaikan gelap terang yang ada pada kulit subjek di foto kita, sehingga kita tidak perlu khawatir ada ketidaksamaan antara highlight dan shadow pada kulit subjek saat kita melakukan proses healing ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah kita melakukan proses healing pada subjek ini. Oke, kita akan rapikan lagi. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita akan hilangkan spot hitam ini. Oke, sampling seperti ini dan kita akan brush. Oke. Oke, selanjutnya kita akan rapikan juga pada area badan subjek ini. Oke, kita akan hilangkan spot hitam seperti ini. Oke, yang terlihat mengganggu. Oke, kita hilangkan saja. Oke, kita bisa lihat ini hasil sebelum dan sesudah kita melakukan proses healing pada kulit subjek di foto kita. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan rambut yang tidak beraturan ini. Kita bisa lihat pada subjek ini ada rambut yang tidak beraturan seperti ini. Oke, kita akan hilangkan. Kita akan buat lagi layer baru di atas layer satu ini. Oke, klik ikon layer di bawah ini dan kemudian di sini kita menggunakan spot healing brush tool. Oke. Dan di sini pada type-nya ini pilih content aware dan pastikan checklist pada sampel layer ini aktif, dan kemudian kita akan brush pada rambut yang terlihat tidak beraturan ini. Oke, kita akan hilangkan seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Dia. Oke. Itu juga pada rambutnya ini. Oke, untuk memudahkan kita bisa rotate foto kita ini dengan menahan tombol R pada keyboard, lalu kita rotate seperti ini. Oke. Oke, dan untuk kembali ke tampilan semula, kita tinggal tekan tombol escape di sini. Oke. Dan kita bisa lihat ini hasil sebelum dan ini sesudah kita hilangkan rambut tidak beraturan pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, ini dia. Oke, kita akan rapikan lagi sedikit lagi pada kulit subjek ini. Kita menggunakan healing brush tool kembali dan kita akan hilangkan spot hitam ini. Oke, seperti ini. Ini dia. Oke, dan kita gunakan spot healing brush tool lagi dan kita akan brush di sini. Oke. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk pada tahap frequency separation. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan merge dulu seluruh layer ini dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard seperti ini, dan selanjutnya kita akan masuk pada tahap frequency separation. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan pada frequency separation ini, kita akan duplikatkan layer 3 ini. Oke, kita duplikatkan seperti ini dan kemudian ini kita akan ubah namanya menjadi low
dan ini namanya menjadi high. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan matikan visibility high ini dan kita pilih layer low ini, dan kemudian kita akan masuk pada menu filter, lalu pilih blur dan pilih Gaussian blur. Oke, ini dia. Nah, di sini tujuan kita adalah kita akan menghilangkan detail daripada kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita akan pisahkan antara warna dan detail daripada foto kita ini. Oke, nah yang pertama di sini tujuan kita akan memisahkan warna dari kulit subjek ini. Oke, kita bisa lihat di sini saat saya menggeser foto ini terlihat kontras, dan saat saya melepaskannya seperti ini terlihat blur seperti ini. Dan yang kita lihat hanya warnanya saja, kita tidak dapat melihat detail daripada foto ini. Oke, tujuan kita di sini kita akan menghilangkan seluruh detail daripada foto ini. Oke, sampai kita hanya melihat warna daripada foto ini. Oke, kita bisa lihat seperti ini, lalu klik OK, dan kemudian kita akan aktifkan kembali layer high ini dan pilih. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada menu image, lalu pilih apply image. Oke, nah pada apply image ini, pada source-nya ini adalah sampel. Sampel ini adalah nama dari foto kita. Nah, pada layernya ini kita pilih layer low, dimana kita akan apply layer high ini ke layer low yang di bawahnya. Dan kemudian pada blending mode-nya ini kita akan pilih subtract, dan nilai scale-nya adalah 2 dan offset-nya adalah 128. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan klik OK, dan kemudian kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke linear light. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya tidak ada perubahan sama sekali, dan di sini kita telah berhasil memisahkan antara warna dan detail yang ada pada foto kita. Oke, kita bisa lihat ini adalah detail warna dan ini adalah detail tekstur pada foto kita. Oke, nah selanjutnya kita akan group kedua layer ini, lalu tekan tombol Ctrl G, atau kita bisa drag ke icon group di bawah ini, dan kita akan buat namanya menjadi frequency separation. Oke, saya singkat menjadi FS saja. Oke, kita akan buka layarnya dan kemudian kita pilih layer low ini, lalu kita duplikatkan dengan menekan tombol Ctrl J pada keyboard, dan selanjutnya kita akan clipping mask layer low copy ini ke layer low di bawahnya ini. Oke, sambil menahan tombol Alt pada keyboard dan klik di antara kedua layer ini. Oke, seperti ini. Dan kita bisa lihat layer low copy ini telah berhasil kita clipping mask pada layer low ini. Oke, selanjutnya kita akan menyamaratakan warna dari kulit subjek di foto ini dengan menggunakan mixer brush tool di sini. Oke, nah di sini settingan dari mixer brush tool ini, pastikan ini dalam keadaan aktif icon brush ini, dan selanjutnya pada weight-nya ini nilainya sekitar 30% dan load-nya ini sekitar 30%, mix-nya juga sekitar 20%, dan pada flow-nya ini kita menggunakan nilai 50% saja. Oke, nah di sini kita akan brush pada area kulit subjek di foto kita ini. Oke, di sini tujuan kita akan menyamakan tone warna daripada kulit subjek kita. Oke, seperti ini. Kemudian pilih brush lagi. Oke, kita akan perbesar sedikit ukuran brushnya di sini. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan proses penyamaan tone warna pada kulit subjek di foto kita, kita akan invert keseluruhan daripada foto kita ini dengan menggunakan adjustment layer. Di sini saya menggunakan preset, kita menggunakan invert reference di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Kita invert agar kita lebih mudah melihat detail dari kulit subjek ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada frequency separation di bawah ini, dan untuk melakukan invert layer pada foto kita ini,
Di sini saya hanya menggunakan gradient map. Oke, di sini saya menggunakan gradient map dan kontras. Oke, kontrasnya yaitu curve. Di sini saya menggunakan gradient map. Oke, selanjutnya kita akan melakukan brush pada layer low copy ini. Oke, kita akan samakan tone warnanya. Oke, ini dia. Kita akan samakan seperti ini. Nah, karena foto kita ini dalam keadaan invert, berarti area yang gelap pada foto ini adalah area yang paling terang. Sedangkan area yang paling terang dalam pada foto ini adalah area yang lebih gelap. Di sini warnanya, warna hitam ini adalah warna yang lebih terang. Kita bisa lihat ini adalah warna yang lebih terang, dan kita akan samakan tone warnanya melalui gelap terang di foto ini. Oke. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah kita melakukan brush pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita akan lakukan brush lagi. Oke, kita matikan visibility dari referensi ini. Oke, kita akan brush di sini. Oke, dimana kita sekalian merapikan make up daripada subjek di foto ini. Seperti yang kita lihat di sini, make upnya terlihat kurang jelas. Oke, kita akan perjelas sedikit. Kita hanya menggunakan mixer brush tool ini, dan kita bisa membentuk make up pada subjek di foto kita. Oke, begitu juga pada badan subjek ini. Oke, kita akan brush sedikit. Kita akan samakan tone warnanya seperti ini. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah kita brush pada area kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita akan rapikan sedikit lagi di sini. Oke, ya. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini setelah kita melakukan proses brush pada kulit subjek di foto kita ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya terlihat lebih bagus dibanding sebelumnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan melakukan tahap memberi detail pada mata subjek di foto kita ini. Oke, kita akan berikan sedikit detail pada area mata subjek ini. Namun sebelumnya kita akan lakukan dulu sedikit retouching pada area matanya ini. Di sini kita menggunakan layer baru lagi, dan kita menggunakan spot healing brush tool di sini. Oke, kita akan brush di sini sedikit. Oke, sorry, ini kita akan bawa ke atas ini. Oke, kita brush seperti ini. Oke, segini cukup, dan begitu juga pada mata sebelahnya ini. Oke, kita akan retouch sedikit. Kita akan hilangkan warna merah pada mata ini. Oke, dan di sini saya akan kurangi sedikit nilai opacity-nya agar terlihat tetap natural. Oke, normalnya pada mata manusia itu memang selalu ada saraf mata yang berwarna merah di sana. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan memberi detail pada bola mata di subjek foto kita ini. Oke,
di sini kita akan merge dulu layer ini dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard, dan kemudian kita akan masuk pada menu filter di sini, lalu pilih other, lalu pilih hide path. Oke, nah di sini kita akan berikan detail pada mata subjek di foto ini. Oke, kita gunakan ukuran radius yang kecil saja. Oke, sekitar 2,2 seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudahnya, lalu klik OK, dan kemudian kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke overlay seperti ini. Oke, nah di sini kita akan beri layer masking pada layer detail ini. Oke, kita akan berikan layer masking, oke, seperti ini, lalu tekan tombol Ctrl I untuk invert, dan kemudian kita akan gunakan brush biasa di sini, klik kanan di sini lalu pilih brush tool, dan kemudian kita akan kecilkan ukuran brushnya, dan kita akan berikan detail di sini, oke, pada mata subjek ini. Oke, kita brush seperti ini dan pastikan warna foregroundnya berwarna putih. Kalau warna foreground kalian berwarna hitam, kalian bisa menggantinya di sini. Oke, kita brush di sini pada area matanya. Oke, seperti ini. Oke, dan kemudian saya akan kecilkan opacity-nya di sini. Oke, sekitar 75%. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Nah, selanjutnya saya akan berikan adjustment layer black and white, dan kemudian saya akan tambah kontrasnya di sini. Oke, seperti ini. Oke, dan kemudian kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke soft light seperti ini, dan kemudian kita akan invert layer maskingnya ini. Oke, tekan tombol Ctrl I pada keyboard, dan kemudian di sini kita menggunakan nilai flow yang kecil sekitar 15%, dan kita akan brush di sini pada area matanya. Oke, kita akan berikan sedikit sini agar terlihat lebih detail. Ini dia, dan saya akan kurangi sedikit nilai dari opacity-nya sekitar 75%. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kurang lagi, sedikit lagi. Oke, segini dia, dan selanjutnya kita akan grup kedua layer ini. Oke, tekan tombol Ctrl G pada keyboard, dan kemudian kita akan berikan namanya detail. Oke, seperti ini, dan kemudian kita akan masuk pada tahap color grading. Oke, nah di sini saya akan melakukan teknik color grading dengan menggunakan adjustment layer gradient map. Klik icon adjustment layer bawahnya, lalu pilih gradient map. Oke, selanjutnya klik pada tab layer warnanya di sini, dan kemudian kita akan ubah warna daripada shadow ini. Oke, kita ubah menjadi warna yang lebih terang. Oke, seperti ini. Kita akan pilih warna ini, dan kemudian saya akan add lagi di sini, dan saya ubah warna shadow-nya di sini menjadi warna biru yang lebih gelap. Oke, seperti ini. Lalu klik OK, dan saya add lagi di sini untuk warna kulitnya. Oke, saya beri warna yang lebih warm. Oke, seperti ini. Ini dia. Lalu klik OK, dan saya akan add satu lagi di sini. Oke, untuk degradasi warna kulitnya. Oke, seperti ini. Lalu klik OK, dan di sini saya akan ubah warnanya menjadi warna yang lebih kekuningan namun tidak terlalu kuning. Oke,
Di sini saya lebih memilih warna yang lebih cerah saja, lalu klik OK, dan kemudian kita akan sesuaikan tata letak dari warna di gradient map ini. Oke, seperti ini. Lalu klik OK seperti ini, dan kemudian kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke soft light seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan kecilkan nilai opacity-nya seperti ini. Oke, nilai opacity yang kecil saja, sekitar 20%. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan sesuaikan lagi warnanya di sini. Oke, ya, kita akan naikkan sedikit opacity-nya. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, saya akan sesuaikan lagi warnanya di sini. Akan terangin sedikit lagi. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini ya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya saya akan perbaiki warna dari kulit tangannya ini. Kita bisa lihat warna dari kulit tangannya ini terlihat tidak blending dengan warna lain daripada kulit subjek di foto ini. Oke, kita akan perbaiki warnanya. Di sini kita akan berikan new layer di atas layer frequency separation ini. Oke, kita akan berikan layer baru di sini. Kita akan gunakan brush tool. Oke, dengan nilai flow yang 100% saja. Lalu kita ubah blending mode-nya dari normal ke color seperti ini. Dan kemudian kita akan sampling pada warna dari kulit subjek yang terlihat dominan pada foto ini. Oke, contohnya kita akan sampling pada kulit subjek foto ini. Oke, seperti ini. Kita sampling seperti ini dan kita akan brush pada kulit subjeknya seperti ini. Oke, di sini saya gunakan hardness yang kecil saja. Oke, ini saya back dulu. Oke, ini dia. Oke, warnanya masih belum terlihat blending. Oke, nanti kita akan sesuaikan lagi. Kita akan brush dulu di sini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan kurangi nilai opacity dari layer ini. Oke, kita kurangi opacity-nya. Oke, kalau sudah kita akan berikan adjustment layer hue saturation di atas layer ini. Lalu kita clipping mask di sini dan kita akan sesuaikan warnanya seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ini kita crop dulu, kita Ctrl G. Ini adalah, kita beri namanya correction. Kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita kurangi sedikit nilai opacity-nya agar terlihat lebih blending. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap dodging and burning. Oke, kita masuk pada tahap dodge and burn. Nah, di sini kita menggunakan adjustment layer curve. Oke, kita gunakan adjustment layer curve, pilih curve, dan kemudian kita berikan dodge di sini. Oke, kita angkat midtone-nya di sini, lalu tekan tombol Ctrl I. Ini adalah dodge, dan selanjutnya kita akan berikan burn di sini. Kita akan berikan curve lagi, dan kita akan tarik midtone-nya ke bawah seperti ini. Oke, lalu tekan tombol Ctrl I untuk invert, dan kemudian kita akan ubah namanya menjadi burn. Oke, seperti ini. Dan di sini kita akan masuk pada dodge. Kita akan berikan dodging di sini. Kita akan berikan terang daripada foto kita. Oke,
kita menggunakan invert referensi ini lagi. Oke, kita drag ke atas ini sebagai referensi. Oke, kita aktifkan visibility-nya agar kita lebih mudah melihat gelap terang daripada foto kita. Oke, di sini karena ini adalah invert, di sini berarti warna hitam ini adalah bagian terang. Oke, kita bisa lihat ini adalah terang dan bagian terangnya ini adalah bagian gelap karena ini adalah invert dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan berikan dodging di sini dan kita menggunakan brush dengan nilai flow yang kecil saja sekitar 3% di sini atau 2%. Oke, di sini saya memilih 3% dan kita menggunakan ukuran brush yang sedikit besar. Oke, kita akan brush di sini. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Ini kita matikan dulu. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan berikan dodging di sini. Oke. Oke, kita bisa lihat ini hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah setelah kita melakukan dodge pada foto kita. Oke. Oke, selanjutnya kita akan berikan burn pada foto kita ini. Oke. Kita akan berikan burn. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan group kedua layer ini, tekan tombol Ctrl G dan kita akan berikan namanya dodging and burning. Oke, di sini saya berikan namanya DB saja, singkatan dodging and burning. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan dodging and burning pada bagian badan subjek ini. Oke. Kita akan aktifkan lagi input referensinya di sini dan kita akan berikan dodge pada badannya. Oke. Dan kita akan berikan burn di sini. Oke, kita bisa lihat ini, kita matikan dulu visibility-nya. Kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah kita melakukan dodging and burning pada foto kita. Oke, kita perkecil sedikit. Ya. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita bisa lihat hasil yang telah kita lakukan dari awal kita melakukan retouching ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, pada dodging and burning ini saya akan kurangi sedikit nilai opacity-nya. Oke, agar terlihat lebih realistis. Oke, ini dia seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ada color gradient map ini. Oke, saya kurangi sedikit lagi opacity-nya, sekitar 15%. Oke, ini dia. Oke, di sini saya akan tambahkan color balance. Oke, saya akan atur sedikit warna tone-nya di sini. Oke. Oke, saya masuk pada shadow-nya dan bagian highlight-nya juga saya akan atur sedikit. Oke, ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Oke, ini kita hapus. Ini kita akan group kedua layer ini. Kita akan tekan tombol Ctrl G dan kita akan berikan nama ini blemish. Oke, selanjutnya kita akan group kedua layer ini. Lalu kemudian kita tekan tombol Ctrl G lagi dan kita ubah namanya menjadi color grading. Di sini saya berikan CG sebagai singkatan saja. Oke. Dan kita bisa lihat hasilnya dari awal. Ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Kita bisa lihat hasilnya. Terlihat lebih natural.
Oke. Ini adalah tahap untuk melakukan retouching pada foto kita. Oke. Selanjutnya saya akan berikan sedikit dodge pada area rambut di subjek ini. Oke. Di sini saya akan berikan adjustment layer baru, pilih curve, dan kemudian saya akan naikkan mid down-nya di sini. Oke. Lalu tekan tombol Ctrl I, dan di sini saya akan berikan sedikit highlight pada area rambut di subjek ini. Oke. Oke, bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Oke, selanjutnya saya akan beri sedikit burn di sini. Oke, ini dia. Selanjutnya saya akan berikan sedikit extra highlight pada keseluruhan foto ini. Oke, saya berikan curve lagi dan saya akan naikkan sedikit mid down-nya di sini. Oke, lalu tekan tombol Ctrl I. Ini sebagai extra highlight. Oke. Ini ya. Dan di sini kita menggunakan brush yang ukuran lebih besar. Oke. Warna foregroundnya tetap berwarna putih karena di sini warna hitam. Oke. Di sini saya akan brush sedikit pada area kulitnya. Oke, seperti ini. Oke, saya akan berikan curve lagi. Saya akan berikan shadow sedikit pada keseluruhannya. Oke. Sini Ctrl I. Di sini adalah extra shadow. Oke. Oke, pilih layer maskingnya dan kita akan brush sedikit pada area ini. Oke, seperti ini. Oke, ini dia, ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan lihat hasil keseluruhannya. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah kita melakukan retouching pada foto kita ini. Oke, sekian tutorial kali ini dari tool setting, cara melakukan retouching dengan hasil yang tetap terlihat natural dan tetap terlihat realistis melalui Photoshop. Semoga tutorial bermanfaat, dan untuk video-video terbaru dari tool setting, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.